yang engkau perban, kamu harus memikirkan itu bapakmu atau ibumu, itu anakmu. Iya. Ketika engkau mulai menjahit luka, yang kamu jahit itu bukan orang lain. Saudaramu. It's your family. Sumber daya manusia. Ya, karena itu tantangannya luar biasa. Ya, bukan hanya dari sisi dokter, bahkan perawat, ya, kemudian para medis yang lain-lain. Bagaimana kita menyiapkan sumber daya ini, itu menjadi penting, gitu. Ya, jadi walaupun banyak itu rumah sakit sekarang muncul segala macam, tapi sebenarnya distribusi sumber daya manusia kesehatan ini tidak merata. Hadir untuk melayani, bergerak untuk sesama, membaca dunia, menguatkan Indonesia. Halo, ketemu lagi di podcast Picky Talks episode ketiga. Nah, kali ini kita mau bahas tentang leadership, gak kalah seru lah dengan 2 episode sebelumnya ya teman-teman yang sebelumnya. Kita gak mau kalah pokoknya kali ini. Nah, hari ini kita sudah kehadiran seorang leader, tepatnya kalau di Picky sebagai wakil ketua umum bidang kesehatan. Nah, kita langsung aja ya. Halo Mas Heru. Halo, selamat malam. Ya, Bro Basar. Oke, ya. Mas. Oh ya, sebentar Mas. Jadi panggilnya Mas Heru karena tadi udah dikasih tahu panggilan akrabnya Mas Heru. Jadi nama panjangnya ini Dr. Agus Heru Darjono sebagai Presiden Direktur dari Bunda Medik Healthcare System. Iya. Iya Mas ya? Iya, betul. Dan sudah 35 tahun malang melintang di dunia layanan Healthcare, kesehatan. ya. Ya, dari mulai dari farma, ya, mulai juga dan di rumah sakit lah. Iya gitu. ya, 35 tahun ya Mas. Iya. Gimana rasanya 35 tahun ada di dunia itu di situ-situ aja terus Mas? Iya, jadi memang perjalanan ini diawali ketika saya di dunia farma lah ya. Waktu itu join di level yang paling bawah di Pfizer sebagai medical rep. Tahu kan Bro Bansar, medical rep itu yang datang keliling naik Vespa. Oh iya. Dari dokter ke dokter, promosi produk. Di level paling bawah ya Mas? Di level paling bawah. Tapi sebentar Mas, ini kita bicara soal leadership ya. Jadi di era sekarang ini kan gimana melihat situasi dunia, perkembangan dunia gitu ya, bahwa leadership itu sangat dibutuhkan, role model itu dibutuhkan, teladan itu dibutuhkan gitu Betul, ya Mas. betul. Baik di dunia apapun ya. Iya, Nggak cuma di dunia kesehatan, di dalam dunia politik, kesehatan berbagai macam ya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi Mas boleh cerita dari awal seperti apa tadi? Iya, yang tadi saya bahwa leadership saya sampai hari ini itu dibangun ketika memang mengawali karir di perusahaan farmasi multinasional company Pfizer, ya sebagai medical rep yang keliling naik Vespa, keliling mana-mana gitu ya, dan bersyukur ya, puji Tuhan selama 22 tahun itu mendapatkan kesempatan ya di bidang sales, di bidang marketing, di bidang strategic planning gitu. Ya, kemudian di bidang HRD juga gitu ya, dan kemudian juga sampai pernah diberikan amanah tugas untuk memegang 5 negara. Ya, 5 negara Mas? Di Pfizer ya. Jadi waktu itu saya pegang regional role untuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia dan New Zealand. Ya, sehingga saya kaget juga tiba-tiba kok nggak sadar sudah 22 tahun gitu ya. 22 tahun di Pfizer ya? Iya, 22 tahun. Pfizer kemudian ya malang melintang lagi ke beberapa farma. Nah, apa yang saya pelajarin di situ adalah bahwa kenapa saya dikasih kesempatan bukan hanya di departemen sales, tetapi marketing, HRD, strategic planning, business development, sampai dengan regional role. Satu hal yang saya pelajarin adalah bahwa setiap perpindahan ke satu posisi ke posisi yang lain, yang saya lihat adalah learning prosesnya. Learning prosesnya. Ya. Jadi saya tidak pernah tuh Bro Basar menanyakan, saya mau dipindah ke sini kompensasinya apa? Saya nggak pernah menanyakan itu. Nggak pernah nanya ya Mas? Tapi bagi saya adalah ketika saya mendapatkan sebuah pembelajaran yang baru, itu harganya tak ternilai. Nggak ternilai dengan uang? Iya, nggak ternilai karena itu pembelajaran yang luar biasa. Sehingga saya banyak belajar tentang hal itu. Dan satu hal lagi yang saya pelajarin ketika kita ya sampai ya puji Tuhan sekarang Tuhan memberikan posisi ya di beberapa tahun terakhir ini sebagai top leader yang mengambil keputusan. Ketika kita pernah mengawali karir dari bawah, ini yang saya rasakan dari secara pribadi dari Medred tadi. Setiap keputusan atau kebijakan yang kita akan buat, kita selalu memikirkan
Karena udah pernah ngerasain. dampaknya, iya pernah ngerasa ini dampaknya ke level paling bawah itu seperti apa. Ya memang ketika membuat keputusan tidak bisa menyenangkan orang lain, semua orang. Ya. Tetapi at least kita mempertimbangkan seperti itu. Dan juga kalau bicara mengenai kepemimpinan, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin ya yang membuat keputusan dengan baik atau dengan benar. Sebenarnya tantangan dalam pemimpin adalah bukan dari ilmu pengetahuannya saja, Yes. tapi bagaimana dia punya wisdom dalam memutuskan sesuatu. Karena ketika kita dalam critical situasi begitu, kita pasti ada opsi-opsi. Kita mau pilih yang mana. Nah disitulah dibutuhkan wisdom. Nah bersyukur ketika kita ngawali karir itu, ya istrinya Bro Basar tadi pewaris dan perintis, kalau kita dari perintis kita ngerti. Ya. Kita bisa dapat wisdom itu ketika kita ngawalin dari bawah. Tapi mungkin bisa jadi kalau kita nggak pernah ngawali dari bawah, kita nggak ngerti itu. Yes, ketika mengambil keputusan. Jadi ujian pemimpin adalah bukan hanya di ilmu pengetahuannya, tetapi menemukan wisdom dalam pengambilan keputusan. Ya. Gitu. Wisdom itu karena based on life is learning ya Mas. Betul, Dari pengalaman hidup segala macam dari Iya. awal dari Iya, bawah ya. iya. Nah, dan Mas kan 35 tahun nih ya di dunia kesehatan ini kan tadi kenapa di situ bekerja 22 tahun lalu pindah-pindah juga di perusahaan yang lain bahkan perusahaan multinasional dan BUMN juga ya Mas. Iya, pernah di BUMN. Itu kan ada up level ya Mas. Iya. Up level itu nggak cuma persoalan bahwa itu posisi aja bukan ya, Iya. tapi bahwa tadi kita mendapatkan banyak pelajaran untuk kehidupan kita. Betul, Ya kan? Itu yang paling penting ya Mas. Iya. Nah, yang menarik begini Mas, kita langsung to the point nih. Iya. Apa yang paling sulit yang Mas pernah alamin? Oke, ini hal yang menarik ya. Jadi dalam perjalanan karir ataupun ketika kita ada dalam posisi, ketika kita harus mengambil keputusan dan ini keputusan yang tidak populer. Yes. Ya, saya menceritakan sebuah kasus ya, ketika saya di perusahaan tertentu kemudian terjadi sebuah proses akuisisi. Ya, karena ada merger dan segala macam sehingga harus ada karyawan yang tereliminasi. Ya. Nah, atau yang harus tereliminasi karena dengan struktur yang baru dia tidak bisa diabsorb. Ya. Nah, itu tantangan terberat karena ketika kita mulai memilih karyawan, kita ngerti persis. Ya. Orang ini sebenarnya bisa masuk di struktur yang baru tetapi dia kalah aja gitu karena dia harus berkompetisi. Nah, tapi itu harus dibikin keputusannya. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang kita kalau sebagai pemimpin adalah komunikasi menjadi penting. Ya, mengkomunikasikan dengan transparan. Jadi ketika kita dalam titik kritikal harus mengambil keputusan seperti yang tadi saya ceritakan, bagaimana transparansi kita menerapkan equal treatment. Yes. Nah, itu menjadi penting. Ya. Karena dengan demikian ya mereka akan merasa diperlakukan secara fair. Ya. Itu salah satu contoh gitu. Ya, kemudian contoh yang lain ya, hal-hal tersulit yang pernah saya alami dalam kepemimpinan saya adalah ketika ya kita saya bisa katakan the most difficult part in leadership adalah apology, untuk meminta maaf. Ya, itu yang benar-benar ya. Itu saya rasakan, itu hal yang paling sulit. Ya. Tetapi saya belajar satu hal, itu saya membaca sebuah buku itu, One Minute Apology. Oh iya, oke. Iya, itu menarik sekali, itu cerita tentang Abraham Lincoln. Ya. Saya terinspirasi dengan buku itu ya. Ya buku itu bilang bahwa menceritakan pada waktu itu perang Utara Selatan kalau nggak salah. Nah itu salah satu komandan peletonnya itu istrinya meninggal, ya. Kemudian dia menghadap Abraham Lincoln, gitu, ya. Kemudian ketika dia menghadap karena dia waktu itu masalah krisis perang begitu, dia antri tuh sampai agak sore atau malam baru dapat kesempatan ketemu. Nah ini kepala pasukan itu minta izin untuk pulang sebentar menguburkan istrinya. Nah karena mungkin kecapean atau bagaimana, Abraham Lincoln ini begitu ada yang minta izin, dia bilang begini, kamu nggak tahu ya kita ini dalam suasana perang. Ya, kita semua bisa
bisa krisis seperti ini? Balik ke barakmu. Baliklah ini Pos Ngopeton ke barak. Malam hari Abraham Lincoln itu tidur. Dia merasa nggak nyaman dengan apa yang dia katakan. Nah, nanti kalau dibaca di buku itu dikatakan pagi-pagi benar Abraham Lincoln itu mengetuk pintu barak kepala pasukan ini. Namanya Kolonel Scott kalau nggak salah. Ya, ini Kolonel Scott membuka, dia kaget. Abraham Lincoln berada di situ. Dia bilang, Kolonel Scott, apa yang saya lakukan terhadap kamu adalah sesuatu yang memalukan. Saya nggak harus mengatakan itu pada orang yang berkorban untuk bangsa dan negara ini. Saya minta maaf atas apa yang saya katakan. Sekarang ada mobil saya dan sopir saya. Kamu berangkat, kamu pulang urus istrimu. Ya. Saya belajar dari kisah ini, permintaan maaf bukan hanya secara ucapan, tetapi ada action yang luar biasa. Ya. Nah, kadang kita sebagai pemimpin meminta maaf itu akan menurunkan derajat Gengsi ya Mas, kita. gengsi ya. Ya, tapi ternyata itu dicatat dalam kisah, ya, dan tercatat itu membuat Abraham Lincoln dikenal sebagai pemimpin yang bisa meminta maaf, ya. Dan itu saya belajar banyak karena saya pernah pada fase enggak lah, bang saya jabatannya tinggi, dia memang melakukan. Dia siapa gitu ya Mas? Gitu, dia siapa? Ya, seperti itu mungkin itu apa dua hal yang bisa saya sampaikan. Gitu. Keren ya Mas. Mantap. Ya. Jadi ya memang apa ya, dalam situasi seperti sekarang ini kan, kalau kita lihat ya perkembangan teknologi zaman ini Mas, yang dijual itu kan gengsi ya Mas. Betul. Ya kan, zaman sekarang kan. Orang tuh apa ya, sedikit agak di luar topik nih. Apa gaya hidup segala macam gitu ya Mas. Iya. Nah, orang lupa bahwa esensi dari dirinya tuh apa gitu kan. Iya. Nah, jadi saya bersyukur masih ingetin juga tadi tentang memaafkan. Kata maaf itu. Kenapa? Karena maaf itu memulihkan, membebaskan. Betul. Dan membuat kita mau melihat, oh saya harus bisa bertumbuh lebih lagi karena bos saya respect sama saya. Gitu. Iya, gitu betul gitu ya? sekali. Dan kalau bicara tadi, seringkali orang bilang gengsi dan segala macam. Saya coba tarik sedikit lagi sebenarnya ke definisi leadership itu apa, gitu kan. Leadership ini adalah sebuah influence proses, ya, proses mempengaruhi. Makanya ketika bicara leadership, ya, leadership itu bukan bicara it's not about title atau position. Nah, saya suka satu definisi dari John Maxwell, dia berkata demikian. Leadership is not about position or title or structure, ya. Tapi dia bilang leadership is about our lives influence others, ya, impactful to others. Artinya esensi kehidupan kita adalah dimanapun kita berada, apakah kehidupan kita ini punya dampak? Ya, mungkin kita nggak punya posisi, ya, kita nggak punya title, tapi ketika kehidupan berubah itu bagi orang itu punya pengaruh, punya dampak, ya. Kamu punya leadership skill yang luar biasa. Gitu ya. Kebalikannya, saya punya posisi sebagai presiden director, tetapi saya hanya menggunakan ilmu manajemen saja dan orang-orang itu merasa, oh saya punya presiden director tapi sama aja, nggak ada dampaknya dalam hidup saya. Ya kita sebenarnya nggak punya, kita hanya punya formality leadership position, tapi in realnya kita nggak punya itu. Ya, impactful leadership yang nggak dapat. Jadi influence ya Mas? Iya, betul. Mas, ini pertanyaan sedikit tadi. Apa sih rasanya jadi presiden direktur Mas? Rasanya apa sih di perusahaan yang gede gitu, komplek ya, kompleksitas banyak ya di situ ya. Itu gimana rasanya Mas? Rasa, kalau bicara rasa itu kan sama aja jadi apa aja. Ada rasa yang enak, ada rasa yang nggak enak, gitu kan. Dan orang melihat mungkin hanya lihat dari rasa enaknya aja gitu kan. Wow, presiden direktur gitu ya. Tetapi ketika kita di top leader atau top position itu ada pergumulan pribadi yang luar biasa. Apa itu Mas? Boleh ya, cerita? apalagi ketika kita benar-benar kepengen menerapkan kepemimpinan yang benar-benar kepengen berdampak. Agak berbeda ketika kita memimpin cuma hanya untuk mencapai goal kita. Ya, jadi saya mau cerita bahwa apa sih sebenarnya yang dirasakan. Saya itu begitu dalam sehari atau beberapa waktu begitu,
saya harus punya me time di ruangan yang saya bilang sekretaris saya, jangan diganggu dulu ya. Sebenarnya saya sedang melakukan refleksi atau perenungan kegalauan saya. Karena gini, sebagai leader ini kan orang lihat kita. Misalkan kita jadi leader, kita masuk kantor gitu kan ya. Kemudian kita dengan wajah tertunduk gitu kan, kita lemes. Itu kan mengaruhi seluruh atmosfer kantor. Gitu. Iya betul. Nggak bisa gitu. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita pribadi yang memotivasi, pribadi yang semangat gitu ya. Tetapi kita tuh sebenarnya punya pergumulan sendiri, tapi harus kita gumulkan sendiri. Ya, jadi rasa itu, kalau bicara mengenai rasa, setiap leader pasti punya itu pergumulan rasa, tetapi ingat kita itu leader. Ya, begitu keluar gitu, kita harus menampakkan kita itu membawa nahkoda atau kapal yang luar biasa. Kalau orang melihat gitu, nahkodanya kok loyo nahkodanya. Nggak yakin. Apa yang bisa kita harapkan dari karyawan kita kalau kita hanya loyo gitu, ya. Dan itulah menjaga keseimbangan hal itu. Ada orang yang bertanya, berarti kita bunglon dong, atau misalnya, kita munafik dong? Bukan. Begitu once kita jadi leader, kita harus ngerti. Begitu di medan perang, kita harus punya tanggung jawab. Tetapi kita harus punya refleksi sendiri. Makanya me time saya ketika saya mengalami hal-hal yang berat yang harus saya putuskan. Ya kita umat beragama gitu ya. Berdoa ya, perenungan, berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Itu perlu kita lakukan. Ya. Nah, ya bersyukur ya. Jangan sampai gitu ya. Kita sampai saat ini ya karyawan melihat, Pak Agus Heru ini kok kayaknya nggak ada sedihnya gitu kan ya, gitu kan ya. Karena manusia ya Mas. Iya gitu kan, kok nggak ada sedihnya kalau di mana-mana kok tetap bisa senyum, bisa semangat, memotivasi gitu ya. Ya karena tahu tanggung jawab sebagai leader itu seperti itu. Gitu. Iya, jadi orang aja lihatnya dari luar kayaknya ini ya Mas, kok ini enjoy banget, gak ada beban gitu, padahal wow. Karena begini, bayangin aja. Ketika misalkan saat ini ya di Bunda Medik itu karyawan sekitar 3.500. Setiap keputusan saya buat bukan hanya untuk 3.500 loh. Dia punya suami, dia punya istri, katakan punya anak 2, saya kalikan 4. Mungkin 12.000. Once saya memberikan keputusan itu impactnya ke 12.000 orang. Jadi itu kita punya tanggung jawab yang besar gitu. Nah makanya liturgi yang saya lakukan tiap hari gitu kan ya. Sebelum tidur, saya pasti duduk sebentar merenungkan. Sehari ini keputusan apa yang saya buat. Itu menjadi refleksi hari itu. Ya, karena setiap keputusan saya berdampak dari lebih dari 12 orang tadi. Itu kalau bahasanya sekarang healingnya Mas ya. Iya, betul. Harus punya itu ya. Kalau kita nggak pernah punya refleksi ketika sebelum tidur di hari itu berlewat seperti apa. Dan pasti ada satu-satu tadi kelihatannya kurang pas nih. Ya perkataan saya atau tindakan saya. Gitu. Dan ketika saya merasakan itu nggak pas mungkin saya pasti besok akan datangin tuh salah satu karyawan yang saya datengin kemudian kemarin saya kelihatan bilang gini nggak pas ya. Boleh cerita agak sedikit ya? Boleh Mas. Ya, boleh jadi ini bukan di Pfizer tapi di perusahaan yang lain ketika saya pindah. Itu saya jadi Chief Operating Officer juga, CEO di situ. Kemudian suatu saat ketika saya masuk kantor, ada orang lower level lah gitu. Saya melihat ada sesuatu perlakuannya yang nggak pas ke saya gitu kan. Itu saya marah tuh gitu, dalam hati saya marah. Ini siapa nih orang nih gitu kan. Kenapa begini gitu? Kenapa begini? Dia nggak ngerti ya. Saya ini CEO gitu kan, saya mempekerjakan dia gitu kan. Saya masuk di ruangan, saya panggil HRD saya. Saya panggil HRD, itu siapa sih itu? Itu. Kok dia tadi kelakuannya gitu di depan saya gitu. Kok nggak menghargai saya sama sekali. Dia nggak ngerti ya kalau yang gaji dia itu saya. Saya bilang gitu. Iya betul. Saya bilang, minggu depan saya nggak mau lihat dia ya. Oh Mas bilang gitu? Saya bilang gitu. Keluar HRD, situ. Saya duduk kembali tenang, gitu. Nggak ngerti ya itu. Suddenly, tiba-tiba muncul suara hati. Siapa yang bilang kamu yang bayari karyawan itu? Aku yang bayar kata Tuhan gitu ya. Seperti Tuhan bilang, aku yang bayar karyawan itu. Saya kaget loh.
Saya bilang, iya Tuhan, saya sombong ya dengan posisi ini, gitu. Jadi perusahaan ini ada, segala macam bisa berjalan kan bukan karena saya, karena ada tangan Tuhan. Cepat-cepat saya telepon tuh HRD lagi. Langsung. Kamu bisa kesini lagi. Langsung ya Mas. Iya, kamu kesini lagi. Itu dibimbing aja, jangan keluarin. Ya mungkin dia ada sesuatu. Nah, hal-hal itu kadang-kadang merupakan kepekaan sebagai leader itu penting. Ya, kepekaan sebagai leader supaya kita bisa dengar lah ya. Itu refleksi itu makanya penting. Kalau kita leader terlalu sibuk, kita nggak pernah melakukan refleksi diri. Iya, Mas. Ya, jadi yang diperlukan oleh seorang leader ya kepekaannya, sensitif itu. Ya. Itu tergabung dalam tadi wisdom tadi, Iya, hikmat di tadi. dalam wisdom hikmat tadi itu. Iya, ya. Gitu. Seperti kata Ketua Umum DPP PIKI, Bang Ara, gitu kan, dia kan selalu bilang, ilmunya cuma 2 di dunia ini. Yang pertama itu investigasi, yang kedua berhikmat. Iya, berhikmat. Betul sekali itu. Benar ya, Mas. Gitu. Nah, Mas, ini aku membayangkan ya seperti sekarang kan ini udah eranya teknologinya udah pesat banget. Iya. Ini kita bicara sedikit soal kesehatan dan Indonesia 2045 ya. Kita kemarin juga baru seminar ya. Ya, baru seminar deklarasi deklarasi kedaulatan kesehatan Indonesia 2045. Nah, ini kan sekarang tuh kalau kita suka baca sosial media atau berita-berita gitu ya, kan banyak tuh sekarang penyakit-penyakit baru ditemukan ya. Iya. Yang kita dulunya nggak tahu itu Mas. Iya. Dan juga ada penyakit-penyakit yang dulu nggak bisa sembuh, sekarang bisa sembuh Mas. Iya. Nah, saya cerita dikit Mas. Iya. Saya dulu pernah kena stroke. Oke. Badan saya sebelahnya mati. 5 hari saya di rumah sakit tuh diobservasi aja, hanya fisioterapi biasa. Iya, gitu. iya. Lalu hari kelima papa saya bilang kita DSA, dia bilang gitu. Saya DSA Mas. DSA. Sama Dokter Terawan. Dokter Terawan. Dan 3 bulan saya balik Mas. Sembuh Mas saya. Dan saya memahami itu sebagai mujizat dari Tuhan ya. Iya, Nah, artinya maksudnya dulu tuh penyakit yang seperti itu, stroke itu kan nggak bisa sembuh ya, kira-kira sekarang sembuh gitu. Nah sekarang apalagi ada AI nih Mas, ada AI gitu kan. Nah AI ini kan mengubah banyak hal gitu ya. Betul. Nah jadi di satu sisi AI ini sebagai tools kita untuk membantu semakin cermat, semakin teliti apa layanan kesehatan yang kita bisa berikan kepada orang yang menderita salah satu penyakit, kira-kira gitu ya. Nah tapi AI ini kan juga jadi pergumulan juga ya dalam dunia kesehatan ya Mas. Nah kira-kira Mas melihat gimana nih? Layanan kesehatan dan AI ini seperti apa ini kira-kira Mas? Iya, ya kita harus akui bahwa kita harus mengikuti. Ya. Ya, AI dan segala macam itu kita tidak bisa pungkirin, ya itu harus. Tetapi kita satu yang harus ingat adalah AI itu adalah untuk mempercepat kita menganalisis dan membuat keputusan. Yes. Tapi itu bisa terjadi ketika kita punya basic knowledge yang kuat. Knowledge yang kuat ya? Iya. Karena kalau kita tanpa basic knowledge, kita hanya nurut aja itu algoritmanya AI. Ya. Gitu. AI nggak punya rasa ya Mas? Nggak punya rasa gitu ya, nggak punya rasa gitu. Tetapi dia bisa menganalisis sekian juta data sehingga kita bisa cepat. Ya. Dulu mungkin kita bikin keputusan untuk satu penyakit begitu, ya orang ini sakit apa, kita butuh tuh mungkin 2 hari nanti labnya keluar apa segala macam. Tapi dengan AI gitu, ya kita mungkin bisa lebih cepat. Jadi kembali lagi, AI itu adalah tools untuk kita membuat keputusan lebih cepat. Tetapi kita harus punya basic dasar pengetahuan tentang itu. Nah, dunia kesehatan harus memanfaatkan itu. Ya, untuk benar-benar bisa menganalisis. Dulu mungkin menganalisis tes lab, tubuh, segala macam butuh lama. Tapi sekarang dengan AI cepat sekali dianalisisnya. Seperti itu. Dan kita harus memanfaatkan teknologi itu, ya seperti itu. Gitu. Nah, kalau kira-kira kalau pemimpin kan seperti Mas nih, sebagai seorang presiden direktur di Bunda Medik. Nah, dalam apa kemampuan yang menurut Mas nih ya, secara pribadi apa kemampuan yang seorang pemimpin harus miliki sekarang untuk dunia kesehatan? Ya, kesehatan ini kan sesuatu yang kebutuhan dasar. Dan nggak bisa main-main ya Mas, nggak karena bisa itu nyawa main-main. manusia. Ya itu nyawa manusia. Makanya ya bersyukur setelah dari farma saya masuk di bisnis rumah sakit ini, gitu. Artinya mulai pasien berobat dan segala macam nanti outcome-nya seperti apa itu benar-benar kita harus pertanggungjawabkan. Jadi ketika kita masuk di bisnis kesehatan, kita tidak hanya memikirkan dari sisi finansialnya saja, keuntungan.
tetapi keselamatan pasien, kenyamanan pasien, ya, pasien recovery-nya bisa lebih cepat, Yes. ya, itu seperti apa, itu menjadi penting. Makanya ketika saya masuk di grup Bunda ini, saya langsung meluncurkan sebuah tagline, because family matters. Oke. Ya, saya bilang family ini bukan hanya bicara mengenai tentang kita nih, internal. Saya bilang ada dua. Eksternal itu family kita. Jadi pasien begitu masuk di pekarangan kita, di lokasi rumah Itu sakit, family kita, itu keluarga. family. Ya. Makanya ketika saya berdiskusi sama perawat dan segala macam, saya bilang, yang engkau perban, kamu harus memikirkan itu bapakmu atau ibumu, itu anakmu. Iya. Ketika engkau mulai menjahit luka, yang kamu jahit itu bukan orang lain. Saudaramu. It's your family, saya bilang begitu. Dengan demikian kamu akan dengan memahami dan tanggung jawab. Yang kedua, saya harus menganggap kamu itu sebagai family. Ya. Jadi setiap keputusan saya bikin bukan untuk karyawan, tapi untuk family saya. Makanya saya bilang because family matters. Yes. Makanya di dalam perusahaan saya sering menyampaikan people first, profit will follow. Ya. Ya. Nah itu menarik Mas. Nah karena begini, layanan kesehatan itu orang yang mendeliver. Iya. Ya, bagi saya kalau di keluarga ya misalkan happy wife, happy family gitu Ya, kan. betul. Kalau istri happy kita tenang lah. Iya, betul. Nah kalau di sini kalau happy employee itu happy company. Iya. Karena ketika karyawannya happy, dia melayani dengan baik dan profit itu akan ngikutin. Betul Mas. Gitu. Nah makanya betapa saya dalam kepemimpinan saya mengutamakan itu. People first, profit will follow. Karena at the end yang menggerakkan organisasi ini people. Makanya saya menjadi pemimpin, saya lebih suka datang gitu ya. Ya saya selalu bilang ke sekretaris saya, begitu sudah ini kosong saya alokasikan. Waktu ini kosongin, saya akan keliling di setiap unit segala macam, ngobrol dari setiap level. Ya, nah kalau kita jadi pemimpin itu ya ketika kita datang aja itu udah kehadiran kita itu luar biasa. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, nggak bikin keputusan gitu ya, tetapi kita bisa mendengar apa segala macam gitu. Kalau istilah di politik itu merakyat ya Mas. Iya. Saya bilang ya ketika ada yang misalkan penghargaan orang sudah 35 tahun kemudian sekretaris saya bilang, Pak kita bikinkan kartu ya ucapan ini. Kasih kartu kosong, saya tulis pakai tangan saya. Wow, ya. Saya tulis pakai tangan saya gitu. Ya ternyata hal-hal yang seperti ini mungkin sepele mungkin orang mandang, tapi kan bagi seorang perawat dikasih surat dari presiden direktur, bagi seorang bidan dikasih itu luar biasa. Itu kan engagementnya gitu. Ya. Jadi itulah ya beberapa hal yang saya bilang, makanya people first, profit will follow. Itu yang harus dimiliki ya Mas. Itu harus dimiliki. Pemimpin untuk di kesehatan ya terutama ya. Karena kan yang mendeliver service itu manusia. Iya gitu. benar-benar. Nah kita kemarin karena baru bicara soal kedaulatan kesehatan. Nah 2045 Mas. Apa tantangannya untuk Indonesia Mas kira-kira? Iya. Tantangan yang saya lihat untuk Indonesia, ya kalau kita bicara secara fisik, secara alat kesehatan, itu kita bisa dapat lah. Ya. Tapi the most challenging part itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Iya, karena itu tantangannya luar biasa. Ya bukan hanya dari sisi dokter, bahkan perawat, ya kemudian para medis yang lain-lain. Bagaimana kita menyiapkan sumber daya ini, itu menjadi penting, gitu. Ya, jadi walaupun banyak itu rumah sakit sekarang muncul segala macam, tapi sebenarnya distribusi sumber daya manusia kesehatan ini tidak merata. Itu yang paling. Iya, itu makanya kita harus siapkan benar, kita mappingin benar. Ya dari sisi strateginya kita di teritori-teritori mana yang distribusi sumber daya manusianya ini harus proporsional lah ya. Kalau enggak saya bilang katakan merata, tapi benar-benar dibutuhkan, jangan sampai ya kita bisa mensuplai alat-alat kesehatan fisik rumah sakit yang bagus, tapi nggak ada yang ngerjain. Nggak bisa ini ya. Iya, nggak ada yang bisa ngerjain itu operasionalnya alat-alat kesehatan itu. Jadi menurut saya itu yang penyiapan SDM itu lebih penting. Ya kalau nggak nanti kita akan kalah bersaing. Seperti itu. Nah Mas, kembali nih ke soal leadership.
Jadi saya membayangkan saya seperti ketemu sama abang mentor saya dulu. Dia juga yang ngajarin saya leadership dulu dari zaman kuliah dulu. Gitu. Saya ngerasa jarang ada yang seperti Mas Heru, menurut saya ya, yang mau turun langsung ketemu sama tim bawahan gitu dan minta maaf. Itu yang paling sulit tadi Mas sudah bilang ya, Anda katakan seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sekarang nih di tengah situasi dunia yang seperti ini, perkembangan teknologi yang begitu cepat dan kita tuh kan kalau sekarang kayak ngerasa kita butuh role model ya Mas. Betul. Anak-anak apalagi anak-anak Gen Z ini Mas, ya gitu ya. Dan mereka butuh guideline lah kira gitu ya. Nah, kira-kira kalau Mas ditanya nih, apa yang kira-kira Mas mau sampaikan sama anak-anak Gen Z, anak-anak muda sekarang nih terkait dengan bagaimana membangun Indonesia ke depan dan mereka yang akan pegang tongkat estafet kepemimpinan ke depan? Iya. Jadi satu hal saya sampaikan kepada anak-anak muda sekarang begini. Life is about learning, Yes. not being perfect. Artinya apa? Setiap kehidupan kita adalah sebuah pembelajaran. Artinya kita harus nggak pernah berhenti untuk menambah capability dan kompetensi kita. Saya mau bilang, kompetensi dan capability kita hari ini belum tentu bisa dipakai untuk menghadapi tantangan 3-5 tahun ke depan. Yeah. Makanya pembelajaran nggak boleh putus, ya seperti itu. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita sudah hebat hari ini kompetensi kita, ya. Tetapi sebenarnya yang dibutuhkan 3 bulan itu kalau kita nggak nambah pembelajaran kita akan hilang, kita akan nggak kepake. Seperti itu. Saya kasih contoh. Kameramen sama helikopter. Dulu dia kepake 10-15 tahun untuk syuting. Iya. Sekarang udah Keliling. ya Mas. Hilang itu profesi digantikan oleh AI, drone. Iya. Iya. Betul. Petugas tol. Ya. Simple. Ganti mesin udah. Udah ganti mesin, nggak ada. Nah, itulah pentingnya bahwa kita harus nambah kompetensi kita. Kalau enggak, hilang kita nggak dipakai. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang sekarang ini, jangan pernah malas untuk menambah kompetensi itu. Makanya, saya suka mentoring juga anak muda. Oh iya Mas. Ya. Saat ini saya mentor sekitar 15-20. Namanya mentoring itu nggak ngajarin. Iya. Tapi ngobrol begini. Ngobrol ya. Mereka datang ke rumah. Ya, dari siang sampai malam, kalau nggak saya usir nggak pulang gitu ya. Makan siang, makan malam gitu. Ya cuma ngobrol dia. Saya selalu bilang, dalam kehidupan kalian, entah di awal tahun atau ketika kamu ulang tahun, tanya 2 pertanyaan ini untuk melakukan refleksi. Yang pertama, apakah teman saya bertambah? Yang kedua, apakah ilmu saya bertambah? Ya. Kalau jawabannya dua-dua enggak, saya bisa menunjukkan masa depanmu. Oke. Karena apa? Kalau apakah teman saya bertambah? Teman itu bukan hanya nambah teman, tapi itu bicara tentang kesempatan. Ya. Kalau ada orang kita tambah teman dan ngerti, seorang basar itu orang yang pintar apa segala macam. Misalkan di pulau sana ada kesempatan, ya jabatan yang cocok untuk Bro Basar, dia akan saya punya temen nih yang bagus. Bicara kesempatan. Ya. Nah, tapi harus didukung oleh kompetensi. Iya, kalau nggak kompeten kan gimana? Kalau nggak ya, Mas? kompeten nggak akan direkomendasikan. Ya, betul. Ya, kalau ilmu kita bertambah, jadi ada teman-teman mungkin kita senang tuh sama dia. Iya. Ya temannya bagus tapi kita ngerti. Dia kompetensinya gitu-gitu. Gimana Berani kak merekomendasiin? mau merekomendasiin? Nggak berani. Nggak berani. Makanya saya selalu bilang dan itu sudah saya terapkan dalam diri saya. Tiap tahun gitu saya pasti bertanya, apakah teman saya bertambah, apakah pengetahuan saya bertambah. Ya. Makanya salah satu kenapa ketika diminta untuk bergabung di Piki ini, saya mau untuk nambah teman. Ya. Nah, kenapa tiap setahun atau minimal 2 tahun saya memikirkan saya perlu belajar apa lagi supaya ilmu saya bertambah. Menyeimbangkan itu. Itulah yang saya telurkan ke teman-teman. Karena saya bilang, kalau kamu 2 hal ini, atau sebaliknya, kamu cuma nambah ilmu tapi nggak nambah teman, ya udah kamu nggak akan punya orang yang kasih tahu di sana ada kesempatan ini, ada kesempatan ini, atau ngajak partner.
Iya, benar-benar. Iya kan? Artinya Gitu. hidup itu harus grow up ya Mas? Iya. Harus bertumbuh ya? Harus bertumbuh. Gitu ya, supaya jadi berkat ya? Iya, seperti itu. Dan dua itu hal yang sederhana sebagai refleksi lah tiap tahun. benar-benar. Gitu. Seneng banget nih ngobrol sama Mas Heru nih. Iya, sama-sama sama juga. Mas, satu lagi nih. Apa kira-kira kata sederhana untuk menggambarkan leadership? Leadership, ya, yang tadi saya katakan, leadership itu adalah proses mempengaruhi. Apa yang harus kita pengaruhi bukan dari kata-kata kita, ya, bukan dari arahan atau instruksi kita, tapi leadership adalah bagaimana hidup kita bisa mempengaruhi orang lain. Oke, Itu amin. leadership. Iya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Hari ini kita udah ngobrol kurang panjang ya Mas ya? Nanti Ya, kita tambahin. nanti kita bikin seri kedua gitu ya. Iya, seri kedua tentang leadership ya. Iya. Oke. Nanti mungkin setelah saya meluncing buku saya, Bukunya apa tuh Mas? saya membuat buku, mudah-mudahan di akhir Agustus, buku tentang leadership. Ya. Ya, judulnya adalah Leading Without Loving is Manipulating. Oke. Jadi ketika kasih dan kepemimpinan dipisahkan. Iya. Nah, saya akan launching buku itu di bab pertama tentang perjalanan leadership saya, Iya. dan kemudian di bab berikutnya bicara mengenai leading itu apa, loving itu apa, Iya. ya, dan bagaimana kita memimpin dengan kasih itu impactnya seperti apa, dan ketika kita memisahkan kasih dari kepemimpinan itu apa yang terjadi. Wah, oke Ya. Mas. Penasaran nih nanti Iya. nanti boleh ya Mas kita diundang Boleh, untuk launching ya. bukunya dan Nanti launching kita akan bukunya, baca ya. bukunya juga ceritain sama teman-teman. Siap, Nanti kita iya. podcast lagi ya Mas. Iya, dan Pak Maru Arar sudah ada komentar juga dia di buku itu. Udah. Oh ya harus Ngasih komentar. Kalau enggak Iya. kita keluar dari biji Mas. Jadi kemarin saya hubungin Pak Ketum, bisa komentar yang ini ya. Oh ya, gitu. Ya. Oke, baik. Gitu, jadi Oke, dapat Mas Heru sama-sama. selamat mempersiapkan untuk launching bukunya. Iya. Tuhan berkati, sehat-sehat juga di dalam pekerjaan dan Amin, keluarga amin. dan segala aspek kehidupan yang lainnya. Terima Ya, kasih amin. banyak. Mas. Sama-sama, Bro Basar. Oke, Terima Tuhan kasih. berkati. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita udah selesai obrolan yang cukup seru, tapi pendek banget. Nanti kita lanjut lagi dengan Dr. Agus Heru Darjono. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati. Dadah. Tuhan berkati, dadah.